Shalom, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Yaya. Selamat pagi Bu Oki. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Jumpa lagi kita ya. Jumpa lagi dengan anak-anak juga. Di rumah. Nah, jumpa lagi kita di ibadah online. Online. Bosan nggak ya ketemu ya? Sama Bu Oki sama Bu Yeyen ya kira-kira anak-anak? Bosan kayaknya Bu Yaya. Hah? Bosan ya? Enggak deh kayaknya. Yang bosan kan Bu Oki. Iya. Enggak ya? Iya, bosan. Kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Yuk anak-anak kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, siapkan diri kita, sudah berpakaian rapi. Kita mulai ibadah online kita pagi hari ini, oke? Yuk, sebelum kita mulai, kita angkat satu pujian dulu ya Bu Oki ya. Iya Bu Yaya. Ya, Bu Oki, Roti? kalau dengar roti pasti. Pasti apa? Pasti Bu Oki. Gandengannya Kalau roti apa? Gandengannya roti bisa selai. Mentega. Bisa mentega. Mesis. Mesis. Nah, enak kan ya Bu Oki ya? Enak, sangat enak sekali. Anak-anak, kita akan angkat satu pujian. Roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dengan Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah panas? Belum Bu Yeyen. Belum panas Belum. ya? Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita masuk Doa. dalam doa dulu ya. Kita masuk dalam doa pembuka dulu ya anak-anak ya. Siapkan hati, kita akan berdoa. Saya Bu Yeyen ya. Mari anak-anak, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan badan yang sehat dan hati yang penuh sukacita.
pagi ini kami hendak mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi ya Bu Oki ya. Lanjut menyanyi Kita lagi. lanjut nyanyi lagi. Kita angkat satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagunya apa Bu Oki? Baca kitab suci. Baca kitab suci. Yang di rumah, anak-anak yang kelas tengah sama kelas besar sudah mempersiapkan ya Alkitabnya, karena sehabis ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak, Shalom. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, Bu Retno tidak akan tanya, masih ingat enggak ya firman Tuhan minggu lalu? Tidak. Tetapi apakah anak-anak sudah melakukan firman Tuhan itu? Masih ingat enggak temanya apa? Kalau melakukan berarti ingat temanya apa untuk minggu yang kedua kemarin. Diingatkan Bu Retno ya. Temanya adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Memberitakan kabar baik. Apakah anak-anak sudah memberitakan kabar baik? Ada yang jawab sudah, ada yang belum ya? Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik? Melalui kehidupan kita sendiri. Contohnya, kita baik sama teman kita tidak bertengkar, kita taat sama orang tua, dan banyak lagi, kita taat sama guru. Yang penting kita menunjukkan bahwa
hidup kita sebagai surat yang terbuka bagi Tuhan. Itu bisa dilakukan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke ya, ingat, setiap firman Tuhan yang disampaikan dan yang kita dengar, kita harus berusaha belajar melakukan firman itu dengan atau bersama dengan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, temanya untuk minggu ini adalah doa bersama yuk, gitu. Anak-anak pernah doa bersama enggak? Nah, nanti kita akan mendengarkan bagaimana berdoa bersama dan manfaatnya apa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberkati firman itu dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan, melihat firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami, urapi telinga kami, urapi hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Shalom anak-anak, selamat pagi. Firman untuk hari ini seperti disampaikan oleh Bu Retno adalah doa bersama yuk ya. Jadi ini masih menyangkut mengenai persiapan murid-murid menyongsong persiapan hari Pentakosta. Jadi anak-anak apakah pernah mengalami mungkin waktu kecil ya takut lihat itu halilintar, kalau bahasa Jawanya bledek ya. Siapa yang dulu waktu kecil takut ya kalau di luar rumah lagi ada hujan deras terus bledek dier itu kayaknya rumah kayak mau bergetar tuh ya. Itu kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin ada yang sembunyi, mungkin ada yang panggil mama gitu ya, ada yang lain-lain. Tapi kalau kita sudah lebih besar, kita mesti belajar kalau ada ketakutan, kekhawatiran, kembali pada Tuhan berdoa. Lebih bagus lagi berdoa bersama-sama. Demikian dengan para murid setelah tinggal Yesus, ternyata Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengatakan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan kamu menjadi saksiku seluruh bumi ya, dari Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Maksudnya apa? Mereka suruh menunggu, dan mereka kembali ke Yerusalem, lalu mereka berkumpul bersama-sama, bersehati, lalu mereka saling menguatkan sampai nanti kita tunggu hari Pentakosta. Jadi anak-anak mari kita selalu satukan hati. Kalau ada masalah, mungkin ada anggota keluarga yang sakit atau mungkin ada masalah dalam keluarga, kembali pada Tuhan. Ajak bapak ibu atau mungkin adik-adik kakak, ayo kita berdoa bersama-sama, bersatu hati. Semakin kita tekun bersatu hati dalam doa, semakin Tuhan akan segera menjawab. Karena ada janji Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Mari kita belajar untuk setiap hari, khususnya setiap pagi kalau nggak mungkin setiap sore, usahakan ada waktu bersekutu bersama-sama dalam keluarga, berdoa, memuji Tuhan, dan menyatakan apa hal-hal yang ada dikhawatirkan. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a, dan mereka selalu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tuhan memberkati anak sekalian. Nah, Bu Yayan, Ya, sekarang waktunya kita persembahan. persembahan. Nah, Untuk lagu persembahannya? ada dong. Kita akan mengangkat satu pujian ya, Bu Oki. Ya, Berilah yang baik. baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Anak-anak,
Yuk kita masuk dalam doa persembahan, sikap berdoa ya. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk pagi hari ini, memberikan persembahan kami ini yang kecil di hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk pelebaran semua pelayanan untuk pekerjaan-Mu, di mana dapat dikelola dengan baik oleh majelis di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang memberi maupun yang tidak sempat memberi untuk pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati akan mereka semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah anak-anak, kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah anak minggu ini. Kita tutup dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengikuti ibadah anak minggu ini meskipun lewat online. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar untuk selalu bertekun dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, kiranya Tuhan berkati kepandaian, pertumbuhan, dan kesehatan mereka. Berkati juga Papa Mama untuk kesehatan dan pekerjaannya. Dan tak lupa berkati juga Tuhan untuk para PCA, dan tim multimedia. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami PJA akan menyanyikan sebuah pujian berjudul Yesus kawan sejati. Yesus kawan sejati. Yesus kawan sejati.
Sampai Sampai jumpa. jumpa. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama.